Halo teman-teman, kembali lagi bersama Minlock. Hari ini Minlock mau review sepatu bola dari Specs yang viral banget, apalagi kalau bukan Lightspeed Reborn. Dan ini adalah sepatu Lightspeed Reborn Moonraker seri terbaru ataupun seri yang ke-15. Udah di reborn sebanyak 15 kali dan ini seri ke-15. Apakah nanti akan ada yang seri selanjutnya? Kalau prediksi saya sih bakal tetap ada ya teman-teman. Bahkan ada juga yang komentar di Instagram itu, Lightspeed Reborn produksi sampai kiamat nggak masalah, bakal banyak peminatnya. Semakin sering produksi, semakin lakunya keras banget. Banyak banget seller-seller yang posting di sosial medianya itu rata-rata 1-2 hari udah sold out. Gila banget sih sepatu ini tuh. Apa sih istimewanya? Apakah ada perbedaan dari Lightspeed Reborn yang pertama kali rilis sampai yang detik ini ataupun seri Moonraker ini? Kita akan bahas di video ini ya teman-teman. Walaupun mungkin dari banyak teman-teman udah banyak yang pakai sepatu ini jadi bisa menilai sendiri, tapi ini kita bahas soal opini dari saya sendiri ya teman-teman. Jadi bisa disimak dan apakah betul, apakah salah, silakan nanti bisa kalian tambahin di kolom komentar. Kita akan diskusi bareng-bareng tentang sepatu ini ya teman-teman. Oh ya, pasti dari kalian ada juga yang koleksi sepatu ini ya teman-teman, termasuk saya. Saya tuh termasuk yang ngoleksi sepatu Lightspeed Reborn, walaupun nggak banyak. Saya baru punya 4, tapi nanti bisa kita perbandingkan dengan versi yang pertama. Karena saya punya yang versi yang pertama. Dan ini adalah salah satu produksi Lightspeed Reborn awal-awal. Dan saya juga punya yang Valhalla. Ini cukup cakep juga warnanya. Terus yang ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan bandingin ya teman-teman, apa sih perbedaan ataupun apa upgrade dari yang terbaru ini. Untuk Lightspeed Reborn ini, kalau teman-teman belum tahu, tapi nggak mungkin sih kalau nggak tahu, Lightspeed ini adalah upgrade dari Lightspeed yang pertama. Nah, yang perbedaannya adalah di bagian sole pad-nya teman-teman. Ini menggunakan Vertex yang pertama dan ini Vertex 2.0. Banyak banget keluhan dari sepatu yang ini dulu itu, walaupun memang sepatu itu nyaman banget. Dan memang kekurangan dari sole pad ini, statnya gampang patah dan sole padnya gampang pecah juga. Walaupun yang ini pada zamannya juga laku keras ya. Saya sampai punya 2 pasang, ini dan ini satunya. Ini. Saya adalah salah satu penikmat dari Lightspeed yang pertama ini. Ini belum saya pakai juga sih dan nggak tahu kapan makainya. Dan hari ini kita akan bahas untuk khusus yang Lightspeed Reborn Moonraker ini. Apa sih perbedaan dan apa sih kekurangan ataupun upgrade dari versi yang pertama. Untuk pembahasan pertama mungkin kita akan bahas soal kelebihan dari sepatu ini dulu ya teman-teman. Kenapa sepatu ini tuh banyak banget peminatnya dan banyak juga yang cocok dengan sepatu ini. Kalau kita bahas soal material uppernya, ini sebenarnya sama banget dengan versi Lightspeed yang pertama. Dengan upper sintetik. Beda banget dengan versi Lightspeed ataupun sepatu bola spek yang sekarang seperti Alpaner ataupun Lightspeed 4 Elite itu udah upgrade di bagian material uppernya. Sedangkan untuk versi Lightspeed Reborn masih sama dengan versi yang terdahulu. Dan dengan uppernya yang tipis itu kita bisa benar-benar merasakan ball feeling ketika kita bersentuhan dengan bola. Kita mau dribble, mau shooting, sepatu ini benar-benar presisi dengan kaki dan the best sih sepatu ini menurut saya. Ya itulah, banyak banget yang suka dengan sepatu ini. Salah satu alasannya adalah ya itu tadi yang udah saya sebutin tadi. Ringan, cocok untuk speed dan juga durability-nya bagus. Untuk segi desain ini hanya berubah-berubah warna doang. Jadi tergantung kalian sih lebih suka yang versi yang mana. Tapi Reborn tetaplah Reborn. Walaupun warnanya jelek sekalipun, sepatu ini tetap bakal laku keras. Jadi orang-orang beli Lightspeed Reborn sekarang itu bukan hanya soal desain ataupun warna ya teman-teman. Tapi kenyamanan yang lebih utama. Lebih baik nyesel karena udah beli daripada nyesel nggak dapat barangnya. Ini adalah salah satu sepatu yang bisa menguras tabungan ya teman-teman. Kalau kalian punya tabungan buat pakai yang lain, tapi kalau Lightspeed Reborn muncul, rasanya pengen nguras itu tabungan buat beli sepatu ini. Tapi salah satu sepatu dengan harga jual yang secondnya tinggi, ya sepatu ini menurut saya. Gila sih, waktu itu saya beli second juga pernah, harganya 500.000. Bahkan untuk retailnya tuh cuma 599.000. Jadi menurut saya kalau kalian punya uang dan pengen beli sepatu ini, beli aja. Kalau kalian memang nggak cocok, bisa jual dan harga jualnya pasti sangat tinggi. Nggak jauh-jauh lah dari harga retail. Bahkan sekarang juga banyak ngejual di atas harga retail. Gila sih, tapi tetap laku sih. Emang gila Reborn ini. Kemudian apa sih perbedaan dengan versi yang terdahulunya? Kalau untuk versi yang Valhalla ataupun versi yang ini masih sama ya. Karena untuk tanggal rilisnya ataupun waktu rilisnya ini nggak
jauh berbeda, hanya beberapa bulan gitu. Tapi untuk versi yang pertama kali muncul, ini ada perbedaannya. Perbedaan paling signifikan adalah di bagian lininya. Untuk versi-versi yang terbaru ini, lininya lebih tebal ya teman-teman. Ini memang lebih meminimalisir untuk cedera ataupun lecet di bagian tumitnya dan lebih mencengkram juga. Buat kalian lebih suka yang tebal ataupun yang tipis? Kalau saya pribadi lebih suka yang lebih tipis. Kenapa? Karena dia lebih mencengkram ataupun lebih menempel untuk bagian pergelangan kaki kita. Jadi fitmentnya benar-benar nempel sama bentuk kaki. Walaupun untuk Leg Speed Reborn ini memang keunggulannya lebih cocok dengan kaki-kaki orang Indonesia. Jadi itu salah satu yang bikin sepatu ini tuh banyak banget disukai. Kalau kita pakai sepatu ini tuh fitmentnya benar-benar fit di kaki, seperti nggak ada rongga di bagian samping-sampingnya, di bagian ujungnya juga. Benar-benar seperti nempel di bagian kaki kita. Jadi fitmentnya menurut saya sepatu ini sangat-sangat nyaman. Jadi ya banyak lah yang suka dengan sepatu ini. Kemudian untuk bagian sole padnya, Vertec 2.0 ini udah bertahun-tahun dipakai sama Specs, dan ini juga jadi salah satu sole pad terbaik dari Specs untuk tipe akselerasi ya teman-teman, ataupun sepatu bola dengan tipe speed. Ya walaupun memang sedikit cepat abrasi kalau kita pakai dalam kondisi lapangan yang keras, dan lebih memiliki traksi yang maksimal di lapangan yang empuk. Jadi kalau kalian pakai di lapangan yang jelek ataupun yang keras, saya saranin jangan pakai Leg Speed Reborn, sayang banget. Karena untuk lapangan keras juga sole pad ini kurang nyaman kalau kalian pakainya lepas insole. Sepatu ini memang tipenya speed dan juga slim ya teman-teman, tapi masih bisa untuk tipe kaki lebar. Jadi nggak slim-slim banget sih sebenarnya untuk sepatu ini. Kalian punya tipe kaki lebar bisa lepas insole ataupun dipakein Kawasaki yang sedikit lebih tebal. Saya rekomendasiin Kawasaki dari Ultrashock. Saya biasanya pakai Kawasaki dari Ultrashock yang top training, itu harganya 35 kalau nggak salah. Dan itu lumayan tebal dan nyaman banget, ada sizingnya, bukan all size. Apalagi kalau kaki kalian kecil, pakai Kawasaki all size itu biasanya nggak nyaman karena kedodoran gitu ya teman-teman. Saya saranin pakai Kawasaki yang fit dengan kaki kalian, dan pakai sepatu yang fit juga, itu bakal mantapnya berkali-kali lipat sih. Kemudian untuk bagian insole juga dari sepatu Leg Speed Reborn ini, dia memang sedikit lebih tebal ya teman-teman. Biasanya saya pakai insole yang lebih tipis dari Specs, kan ada tuh yang lebih tipis. Saya biasanya senang yang itu, dan saya nggak pakai yang ini. Dan untuk sole padnya ini, ataupun insole-nya, kok sole pad sih, untuk bagian insole-nya ini dia dilem. Jadi buat kalian yang mau lepas harus pelan-pelan. Tetap bisa dilepas, tapi memang harus butuh effort yang lebih biar nggak sobek juga bagian insole-nya dan bisa terlepas. Dan untuk beratnya sendiri, sepatu ini size 38, beratnya cuma 152 ataupun 153 gitu, saya lupa, udah pernah saya timbang juga. Nanti fotonya saya sertakan di sini. Dan itu sangat-sangat ringan. Dan itu menjadikan sepatu ini tuh berbeda dengan versi sepatu-sepatu bola lokal yang lain ya teman-teman. Selain dia ringan dan fitmentnya cocok dengan tipe kaki kebanyakan orang Indonesia, dan yang lebih penting adalah durability-nya gila banget sih. Ini sepatu yang benar-benar gila untuk durability-nya. Sampai saat ini menurut saya belum ada sih yang menyaingi Specs. Dengan upper yang tipis, fitmentnya yang pas, dan durability-nya yang sangat-sangat baik. Saya punya yang ini nih. Versi pertama, walaupun dia uppernya udah pecah-pecah dan untuk warnanya udah ngelotok-ngelotok, tapi lemnya belum sampai kebuka besar. Ada isi yang kebuka, cuman sedikit banget. Kalau nggak salah sepatu itu rilis di tahun 2019 ya. Koreksi kalau saya salah, tapi di sini ada yang kebuka memang dikit banget, dan ini belum saya lem dan belum saya jahit juga. Saya biarin, ternyata ya nggak sampai rusak banget. Ini sih ya keunggulan dari Leg Speed Reborn menurut saya. Kemudian kesimpulannya, apakah worth it beli sepatu ini? Ya nggak ada alasan untuk nggak beli sepatu ini sih menurut saya. Memang ya bukan berarti saya mendewakan sepatu Leg Speed Reborn ya, tetap ada kekurangannya. Terus kalau ditanya apakah ada sepatu lokal yang lebih nyaman dari Leg Speed Reborn, saya jawab ada. Tapi mungkin itu bakal saya buatin channel khusus, ataupun kok channel khusus sih, saya buatkan konten khusus sepatu 5 terbaik menurut versi saya selama 2023 yang udah saya review. Nanti tunggu aja videonya, bakal saya upload juga. Masih ada yang lebih baik daripada ini, nanti kita akan bahas. Kemudian kita akan bahas soal kekurangan dari sepatu ini. Kekurangannya adalah susah didapetin. Kalian kalau nggak ada cepet-cepet bisa nggak dapet sih sepatu ini. Bahkan kalau kalian beli bisa di harga yang di atas retail. Ya itulah, bukan kekurangan ya. Tapi ya kekurangannya ada sih menurut saya. Memang untuk bagian statnya dia gampang abrasi kalau dipakai dalam kondisi lapangan-lapangan yang keras. Ya walaupun sepatu-sepatu lain kalau dipakai di lapangan keras juga bakal cepet abrasi. Tapi menurut saya untuk Vertec 2.0 ini lebih cepat abrasinya. Jadi saran saya pakai di lapangan yang bagus. Dan mungkin itu sedikit review tentang sepatu ini dari saya. Semoga bermanfaat, dan
ikuti terus channel ini, nanti kita akan bahas sepatu-sepatu lokal yang lain, ataupun kalau kalian ada request silahkan tulis di kolom komentar, ada saran juga silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan terima kasih yang udah nonton, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih.